Halo, G87 Kretia viewer, wes. Sekarang kita kembali dengan free trading class untuk meet yang kedua. Perkenalkan, saya Ketia Hangkoso. Saya bikin EA, punya Kretia Coffee, dan juga owner dari kebab kita Salatiga. Oke, di meet 2 ini juga kelanjutan dari meet yang pertama. Untuk kata-kata pembukanya, trading adalah 20% teknik dan 80% psikologis. Nah, walaupun lebih besar di sisi psikologisnya, tapi kalau 20% tekniknya belum masuk, belum ada, belum punya, ya namanya jadinya judi. Begitu. Oke. So, di kelas saya ini kita akan mengulik beberapa teknik yang sederhana saja dan sering digunakan, dan ini berdasarkan pengalaman saya. Oke, next. Di basic knowledge yang kedua ini, kita akan belajar mengenai trading session dan time frame, market trend, SNR atau SND, dan sedikit belajar tentang moving average. Di trading session dan time frame, trading session ini dalam 24 jam, jadi market forex itu buka 24/7 sebenarnya. Tapi untuk yang pasangan mata uang, Senin sampai Jumat, untuk weekend-nya kita bisa main di pasangan kripto. Jadi untuk tiap harinya, jamnya, open sekitar jam 5, dan juga close, ini open itu jam 5 Senin, jam 5 pagi, WIB, dan close di hari Sabtu jam 5 pagi. Itu untuk pasangan mata uang. Nah, dalam 24 jam itu ada terbagi, karena dunia kita kan ada pembagian waktu-waktunya, dan biasanya berdasarkan jam kerja dari negara-negara yang melakukan trading forex. Untuk yang pertama, di pagi-pagi itu yang aktif di Sydney, jam 5 sampai jam 2 siang, Tokyo jam 7 sampai jam 4 sore. Jadi kalau mau main di sini, yang volatile itu AUD dan juga JPY. Lalu ada London Session. Oh, yang tadi itu namanya Asia Session ya, Asia Australia Session. Lalu yang kedua London Session. London Session itu ya London sama Europe lah. Jadi mulai aktif mereka jam 1 sampai jam 10. Jadi biasanya perhatikan di jam-jam opening. Jam opening biasanya rame banget. Oke. Lalu session yang ketiga di New York Session jam 8 sampai jam 5 pagi. Nah, ini karena USD sebagai mata uang yang paling besar di dunia, maka biasanya trader-trader itu banyak trading di jam ini. Jadi jam untuk market New York atau market US ini sangat volatile grafiknya. Lalu untuk tambahan di trading session ini adalah economic calendar. Jadi di Okta sendiri sudah disediakan economic calendar. Jadi teman-teman bisa open, ada berita apa aja, berita pagi
ini sampai nanti malam seperti itu. Jadi nanti dicek ada berita hijau, ada kategori orange, ada kategori merah. Ini kategorinya menurut efek dari pergerakan pasarnya. Berarti semakin banyak itu merah ini gerakannya pasti lebih volatile. Jadi ini berita penting. Ini ya biasa cukup orange cukup penting dan merah itu berita penting. Jadi kalau trading di jam-jam yang pas ada berita ini biasanya market cukup volatile. Jadi naik turunnya cepat gitu. Nah, ini terus perhatikan ini berita tentang negara mana, lalu ada nilai sebelumnya, nilai forecast-nya, ekspektasi pasar, lalu nilai aslinya. Nah, nilai asli ini biasanya keluar pas jam ini. Jadi ini biasanya kebijakan-kebijakan negara. Jadi enaknya di forex seperti ini. Jadi nggak mak bedunduk kayak kena Twitter, Elon Musk gitu-gitu langsung harga naik turun kayak gitu. Tapi semua berdasarkan kebijakan negara yang sudah dipikirkan dengan masa pasti. Oke. Jadi sudah disediakan dan kita bisa prepare gitu. Jadi kita bisa pilih mau trading pakai pair apa dan di jam berapa. Lalu biasanya di opening jam-jam opening walk atau closing kayak gini biasanya spread-nya jarak antara bid price ask price itu agak gede. Jadi kalau bisa dihindari. Oke. Terima kasih. Lalu sebelum kita beranjak ke banyak hal, kita harus tahu tentang time frame. Jadi ini dari candle dulu. Ini candle bullish atau candle naik. Yang ini candle bearish atau turun. Nah, terdiri dari beberapa hal. Yang pertama open. Kalau bullish berarti open di bawah, close di atas. Kalau bearish open di atas, close-nya di bawah. Lalu ada shadow ini, shadow atas, shadow bawah, dan ini titik tertinggi, titik terendah. Nah, ini tuh satu candle itu terdiri dari satu time frame, tergantung dari time frame mana yang kita pilih, yaitu kalau M1 berarti satu candle ini terbentuk dalam 1 menit. Kalau M5 satu candle kayak gini terbentuk dalam 5 menit. M15 dalam 15 menit dan seterusnya. Lalu berarti candle H1 berarti terdiri dari 60 candle M1. Jadi seperti itu. Karena ini candlenya 1 menitan, yang ini satu candle 1 jam. Nah, jadi seperti itu. Kalau di MT4 kita bisa ganti-ganti time frame di sini. Kalau di MT4 yang komputer kita bisa pindah-pindah di sini. Oke, ini basic banget, harus tahu. Oke, next di market trend. Ini juga sangat basic sekali, kita harus tahu trennya itu kemana supaya kita mau open itu safe. Karena apa? Karena kita tuh market retail. Nah, kita follow the trend aja. Karena trend itu big cap, ya kita ikuti aja. Nah, dalam tren itu ada 3 hal. Dalam tren pasti ada rehat atau koreksi. Jadi market tidak akan berjalan terus-menerus dalam satu arah. Jadi kalau naik pasti ada turunnya sedikit, naik lagi, nah, kayak istirahat dulu, perlu recharge. Lalu ada arahnya. Arahnya mau bergerak cenderung turun atau cenderung naik. Jadi
Kalau turun ya biasanya turun, naik sedikit, turun, naik sedikit. Nah, atau lagi sideway, jadi lagi naik turun naik turun. Jadi ini konsolidasi, eee, sed market lagi perang nih, mau naik apa turun, gitu. Lalu ada titik jenuh yang bisa kita analisis nanti. Jadi titik jenuhnya ada di titik puncak atas atau titik puncak bawah. Oke, kita langsung lihat coba. Jadi ini titik jenuh atas, titik jenuh bawah, ini titik high, ini titik low. Nah, ini waktu naik 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 membentuk higher high. Jadi tinggi yang lebih tinggi dari sebelumnya, maka disebut higher high. Ini titik jenuh atas, lalu turun membentuk titik jenuh bawah. Ini higher low, berarti lebih tinggi dari low sebelumnya. Kita hubungkan, berarti market ini sebenarnya lagi bergerak naik, seperti itu. Jadi, kita bisa open di sini dan berharap naik, seperti itu. Lalu, setelah higher high di sini, kok membentuk lower low. Jadi titik bawahnya itu lebih rendah daripada titik bawah sebelumnya. Wah, ini berarti udah ada pembalikan. Ya, udah ada pembalikan, berarti membentuknya lower high. Ya, jadi kita jangan terlalu berharap ini naik sampai sini, gitu. Karena ini trennya udah mulai turun, seperti itu. Nah, ini harusnya mentul, tapi ada yang tembus, tapi dinaikin lagi. Nah, ini sedikit kurang enak ya buat trading ya. Ini aja dilihat juga nggak terlalu enak kayak itu. Nggak kayak ini tadi kan rapi kan, enak. Jadi, kita bisa cari-cari chart yang bagus, di pair apa kayak itu. Tapi ini kemungkinan akan, eee, sentuh ke, garis trend atasnya, gitu. Oke, jadi ini kita bentuk, kita tentuin higher high atau, higher low, lower high, lower low, kita tentuin, kita supaya tahu arahnya trennya kemana. Oke, itu mengenai tren, jadi kalau trennya naik, ya kita kalau sebisa mungkin pasang buy, kalau trennya turun, kita sebisa mungkin pasang sell, cari titik jenuhnya, gitu. Oke, untuk SNR dan SND ada 3 menurut pengalaman saya, ada SNR historis, dari ini satu level dari titik-titik pantau sebelumnya, SNR dinamis, ini titik pantau dari candle-candle sebelumnya, tapi berubah-ubah nilainya sesuai parameter tertentu. Dan juga SNR psikologis, harga yang dianggap penting, jadi satu level yang dianggap penting kayak gitu. Langsung kita lihat aja. Ini dari historisnya ini mentul, mentul, mentul. Nah, kita bisa berharap nih di sini-sini nanti juga mentul gitu. Ternyata benar. Dan kita tarik aja garis. Set, wah pas ke sini mentul, pas ke sini mentul. Ya ambil koreksi sedikit-sedikit. Nah, ini SNR historis karena kita ambil dari titik-titik historisnya. Kayak ini mentul, mentul, mentul kayak gitu. Nah, lalu ini ada SNR psikologis. Nih. Nah, psikologis kenapa? Karena ini angka yang bagus kayak itu, angka-angka penting kayak itu. Jadi, market berpikir tidak, "Wah, harga jangan sampai nembus di 109.000," gitu, atau nanti tidak boleh nembus di 108.000. Nah, jadi kita bisa berharap di titik situ tuh jadi titik jenuh atau titik pantul. Oke.
Lalu secara yang berikutnya, ini dinamis ya. Ya, misal dinamis itu kita pakai MA. Ini MA 30. Jadi ini grafik tuh kalau hampir kena MA 30, mentul lagi dijaga nih. Nah, ini kan jadi support dan resisten di pentulan yang jaga supaya trennya tetap. Ini trennya bearish turun seperti itu. Nah, di SND kalau SND modelnya adalah konsolidasi area sebenarnya. Jadi, oh ini SNR nih, tapi di sini lagi perang harga nih. Ya, lagi naik turun, nanti tinggal break-nya kemana. Itu supply and demand. Nah, misal kayak gini, break ya, kita ngomong tentang break. Nah, misal ini kan garis ini sebagai support, kalau di bawah kan support. Naik, kena resistance, turun ke break nih. Nah, garis ini akan jadi resisten. Jadi kayak rumah kayak itu. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 kayak itu. Kalau kita sudah break lantai 2, yang awalnya atap lantai 1 itu jadi lantai, di lantai 2 tapi. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau break, support bisa jadi resisten bisa jadi support, seperti itu. Oke, untuk next itu moving average secara singkat aja. Moving average ini adalah indikator untuk menghitung rata-rata suatu aset dalam periode waktu tertentu. Fungsinya untuk mengidentifikasi tren. Jadi kayak tadi trennya turun atau gimana, berarti arah MA-nya juga bergerak turun, mengetahui kapan pembalikan tren, kayak tadi jaga-jaga, atau biasanya pakai MA cross, kayak itu, dan berperan sebagai support dan resisten kayak tadi. Misal kita bisa lihat kayak ini. Jadi waktu MA 30 nge-cross sama MA 60, ini jadi tren turun, yaitu pertanda sebagai tren turun. Dan arahnya udah mulai turun, sejajar turun. Berarti ini tren turun. Ini dan MA 30 berperan sebagai support dan resisten. Ini mengetahui arah tren, mengetahui arah pembalikan arah, dan juga jadi support dan resisten. Ya. Jadi materi kita seperti itu dulu. Untuk teman yang kedua, terima kasih. Ketemu lagi di materi selanjutnya. Oh ya, ini moving average. Ada simple, exponential, smooth, ya itu jenis-jenisnya. Terus pakai open, close, atau gimana. Kalau saya biasanya pakai simple aja, dan juga close. Strategi yang saya gunakan tuh biasanya yang gampang-gampang aja, yang umum. Gitu aja. Oke, akan saya tutup dengan market itu tidak ada yang pasti. Kita hanya bisa menganalisa dan memprediksi pergerakan selanjutnya dengan strategi-strategi, dengan indikator yang sudah disediakan dan sudah kita pelajari dan sudah kita tentukan. Jadi sangat penting untuk menentukan titik take profit kita berapa, stop loss kita berapa, sama seperti materi sebelumnya tentang money management. Jadi berapa resiko yang bisa kita tanggung,
dan kita cari profit sebesar-besarnya. Forex, high reward, high risk, tapi gimana kita bisa take the reward but manage the risk. Oke, sekian dulu dari saya. Kita bisa bertemu lagi di Meet selanjutnya dan juga di live trade bersama-sama. See you, salam dari saya Ketia Angkoso, G87, Kretia, Glory in ups and down.